Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan bahasan tentang madu sebagai obat dan kewajiban kita membenarkannya, yaitu bagian kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bunyinya adalah Haddatsana Ayyash bin Al-Walid Haddatsana Abdul A'la Haddatsana Sa'id an Qatadah an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala akhi yashtaki batnahu faqala iskihi asalan summa atas saniyah faqala iskihi asalan summa atahu salisah faqala iskihi asalan summa atahu faqala qad fa'al faqala sadaqallah wa kadzaba batnu akhika iskihi asalan fasaqahu fabaro'a. Imam Al-Bukhari yaitu Muhammad bin Ismail meriwayatkan hadis ini menerima dari Ayyash, dari Abdul A'la, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Abil Mutawakkil, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Anna rajulan, kata Sa'id Al-Khudri, seorang datang, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menghadap kepada Rasul, faqala, ya, menanyakan, akhi yashtaki batnahu, saudaraku sakit perutnya. Faqala, maka Rasul bersabda, iskihi asalan, kasih minum madu. Kemudian tersembuh setelah diminum madu satu kali teh. Maka datang lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, saya sudah memberi minum madu tapi tercager. Maka kata Rasul, iskihi asalan, sampai 3 kali. Iskihi asalan, beri minum madu. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, sudah 3 kali diminum madu, tercager kan ya. Maka kata Rasul, sadaqallah, Allah itu pasti benar. Wa kadzaba, yang bohong itu adalah batnu akhik, perut saudaramu. Makanya sekarang iskihi asalan, minum lagi, kasih minum lagi lah, keempat kalinya. Fasaqahu, maka dia minum lagi, pabaro'ah ternyata. Nah, ini telah kita gambarkan pada makalah yang pertama, mulai dari tausik, takhrij hadis, tanasub hadis ini dengan Quran, dan tanasub dengan hadis yang lain, yang intinya tanasub dengan hadis yang lain. Ternyata Rasulullah SAW minum madu ada campurannya, kemudian minum susu ada bandingannya. Kalau nabit juga dengan apa, Rasulullah itu ada bandingannya. Yang paling penting minum apa? Kalau makan rutob, dia dengan ketimun dimakannya. Nabit dan susu, jadi itu macam-macam, dan juga memberikan gambaran kepada kita bahwa berobat itu
em, apa dosisnya itu macam-macam. Kebetulan yang datang ini mah diberi madunya sampai 4 kali baru dia sembuh. Jadi kan kita juga kalau berobat dari dokter itu kan ada yang diminum 1 kali sehari, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali kan sehari itu. Ada yang 2 tablet, bahkan ada yang 20 tablet sekali minum. Ada itu obat itu yang diminum 20 tablet sekali minum dan sehari 3 kali itu ada. Jadi itu gambarannya berdasar hadis ini. Dan kita sekarang kaji tahlil sarahnya. Jadi T yang ke-8 ya, T yang ke-8 itu tahlil sarah. Nanti yang ke-9-nya takwil dan yang ke-9 berarti ke-10-nya takwil, ke-11-nya tatbik. Dan seperti saya sampaikan bulan yang lalu membahas di sini tidak dikaitkan dengan peristiwa ya, walaupun bulan Ramadan minggu berapa ahad yang akan datang, tapi sudah ada yang membahas bab Ramadan. Jadi saya rutin saja membahas hadis sebagai hanca. Mari kita lihat tahlil sarah. Anna rojulan, sesungguhnya seseorang, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Pakola, dia mengatakan. Jadi di sini rojulan. Yang dimaksud dengan rojulan itu siapa? Tentu saja sahabat. Kenapa sahabat? Karena yang bicara ini sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Hudri. Sa'id Al-Hudri adalah seorang sahabat, jadi kalau dia menceritakan seseorang, berarti menceritakan sahabat. Dan sahabat yang datang menghadap Rasul dalam matan hadis ini tidak disebut namanya. Karena kadang-kadang sahabat itu meriwayatkan sahabat yang lain tidak menyebut namanya. Latar belakangnya apa? Bisa karena sahabat yang bersangkutan tidak bersedia disebut nama, bisa juga sengaja oleh sahabat yang meriwayatkan seperti oleh Abu Sa'id Al-Hudri itu tidak disebut karena ada kaitan dengan bukan aib ya, tapi yang perlu dirahasiakan dari dia. Bisa juga sahabat yang datang kepada Rasul itu bukan hanya satu, bisa ganti-ganti. Itu dan banyak lagi latar belakang yang lain. Tetapi kalau yang bercerita itu sahabat tentang sahabat, maka tidak mengurangi nilai atau tidak mengurangi kualitas hadis tersebut. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita kenal dengan pengarang Bulughul Maram dan Fathul Bari, wafat 852 Hijriah, berpandangan bahwa ulama tidak sepakat memang namanya itu siapa. Tidak sepakat pada satu nama tentang siapa sahabat yang datang kepada Rasul dan siapa pula saudara yang disetorkan kepada Rasul, yang disampaikan kepada Rasul, itu tidak disebut namanya yang dikonsultasikan tersebut. Namun kata beliau sama sekali tidak mengurangi nilai hadis ini, karena yang menceritakannya adalah sahabat yang sangat populer, yaitu Abu Sa'id Al-Hudri. Beliau wafat tahun 74 Hijriah. Yang Abu Sa'id Al-Hudri itu cukup populer meriwayatkan hadis sebanyak 1170 hadis. Sa'id Al-Hudri. Kata sahabat, akhi
yastaki batnahu. Saudaraku yastaki, menderita sakit, batnahu, perutnya. Jadi seperti dikemukakan tadi, nama saudara itu tidak disebut, dikonsultasikan bahwa saudaranya itu menderita sakit perut. Yang dalam riwayat yang lain ada berbeda. Makanya kalau tadi saya katakan boleh jadi yang datang kepada Rasul itu ganti-ganti, karena ternyata para rawi hadis meriwayatkannya beda-beda. Umpamanya Ahmad meriwayatkan dengan kalimat inna akhi ustuliko. Jadi bukan yastaki, tapi ustuliko pada yang pertama. Dan pada yang kedua itu inna akhi intolako. Sedangkan Al-Bukhari meriwayatkannya inna akhi istalako batnuhu. Itu dalam redaksi yang berarti terkena diare, mencret. Dan inna akhi istalaqo batnuhu. Juga Muslim dan At-Tirmidzi inna akhi istatlaqo batnuhu. Dan artinya itu sama. Jadi makna kalimat tersebut menurut Al-Mubarakfuri, saudaranya itu menderita sakit perut dengan banyak mengeluarkan kotoran. Jadi kan kalau banyak mengeluarkan kotoran ya diare atau mencret ya, atau sering disebut diare. Al-Bukhari meriwayatkannya akhi yastaki batnahu pada redaksi pertama yang berarti mengadukan karena perutnya menderita kesakitan. Sakit perut yang diderita itu tidak disebutkan penyakit apa. Karena boleh jadi pada saat itu 14 abad yang lalu belum dikenal mungkin nama-namanya, istilah-istilahnya. Kan istilah-istilahnya itu kapangi kabeh dienakeun kan. Kalau dulu mah nyeri angen, ada nyeri ulu hati istilahnya itu. Tapi kalau sekarang mah kan penyakit perutnya banyak jumlahnya. Sampai dokter spesialis penyakit dalam juga kan kuliah lagi S3 mengambil spesialis khusus. Spesialis penyakit dalam ada urusan darah, spesialis penyakit dalam ada urusan pencernaan, spesialis penyakit dalam urusan ginjal, urusan paru-paru, urusan apa lagi? Usus. Ada dan usus juga ada spesialis lagi. Jadi bab spesialis dalam bidang usus kan ada usus besar, ada usus buntu, ada usus yang lain. Sekarang mah penyakitnya semakin banyak jumlahnya. Duka teuing penyakitnya bertambah, duka teuing kapanggihna bertambah. Nah itu yang perlu kita telaah ya. Kan sekarang mah sampai di salah satu rumah sakit itu di Bandung urusan penyakit dalam itu udah belasan dokternya, macam-macam spesialisnya. Jadi di sini tidak disebut nama penyakit, boleh jadi pada saat itu belum ada istilah hari penyakit nama meureun tiba lagi geus aya, atau memang belum bertambah seperti sekarang ini. Karena bertambah penyakit itu berkaitan dengan situasi dan kondisi. Kenapa di Bandung sekarang seluruh rumah sakit, puskesmas dan klinik tidak ada yang nganggur.
Itu seluruh rumah sakit, klinik, atau puskesmas itu tidak ada yang anggur di Indonesia itu. Kalau rumah sakit itu rek dirawat tuh pasti hese, pasti antri gitu, pada pinuh di mana-mana. Salah satu penyebabnya kalau menurut saya karena sekarang ada BPJS. Jadi BPJS mah semakin wani ke rumah sakit gitu. Karena merasa apa namanya? Merasa gratis ya padahal. Tapi kan ada juga yang gratis ya. Tapi ada juga yang memang tidak bayar seperti tadi malam saya baru pulang setengah 12 sampai ke Bandung ini. Karena nengok ke mertua ya. Saya ketemu dengan Kapi kakak istri saya. Nah, itu dia pas ngobrol dengan saya hampir tekahar dan terus balelol. Saya bilang, Pak, perlu segera dibawa ke rumah sakit. Ya karena balelol itu pernah saya dulu juga tekaharti ngomong, Pak, perlu segera dibawa ke rumah sakit. Nanti di CT scan, saya bilang, oh, cuma sabarahaun. Loh, kan Bapak punya BPJS yang gratis. Can pernah dianggap. Jadi di kampung nggak ada yang punya BPJS, belum pernah dipakai. Jadi lamun berobat ya ke dokter deket segala macam. Jadi takut pakai BPJS. Takut teh cenah sok hararese. Padahal mah pan sekarang geus maju saya bilang udah teknologinya sudah sedemikian mudah. Jadi mereka itu tidak tahu kalau di kampung itu kurang penjelasan. Nah, jadi kalau sekarang itu banyak rumah sakit penuh karena akibat dari BPJS itu pada wani. Ya. Kalau di Saudi Arabia itu sebetulnya dari dulu itu gratis rumah sakit pemerintah itu. Tapi kok jarang yang ke rumah sakit. Kalau di Saudi Arabia itu rumah sakit pemerintah karena rosong dan tidak ada pasien penduduk asli itu jarang sekali, hanya jamaah haji atau jamaah umroh yang banyak. Saya beberapa kali membawa pasien ke rumah sakit, saya suka dibawa aja kalau umroh ataupun haji itu ke rumah sakit, itu melongpong di sana. Karena jarang negara ring di Saudi mah mata kararosong ge. Nah, jadi itu banyak ya di pengaruh datangnya ke rumah sakit. Kalau di zaman Rasul makan segala macam ditanya kepada Rasul. Urusan sakit juga. Dan di sini salah satunya adalah penyakit perut. Yang kan Rasulullah SAW itu memberikan saran, memberikan nasihat, tentu bukan hasil penelitian. Dan hasil penelitian beliau, tapi itu berdasar wahyu. Itu makanya di sini tidak disebut penyakitnya, karena semakin banyak sekarang mah kalau disebut kasih madu, tentu yang perlu diteliti, perlu ditelaah campuran si madu tersebut. Dan sakit perut itu kan gejala nyeri atau rasa sakit yang muncul pada perut. Jadi tak hanya rasa nyeri, seseorang yang mengalami sakit perut itu juga ada yang kram sampai ada yang mules kan. Kemudian ada yang macam-macam. Pada umumnya kondisi ini dapat terjadi akibat masalah pencernaan pada umumnya. Seperti perut kembung, akibat makanan pedas, asam. Sementara itu kondisi yang terjadi pada wanita juga dapat terjadi, ada sebab-sebab yang khusus. Nyeri perut pada wanita itu ada akibat kesehatan yang berkaitan dengan reproduksi rahim.
Misalnya nyeri head, gangguan rahim, hingga gangguan indung telur. Kondisi ini dapat terjadi akibat berbagai faktor. Pada diare, sakit perut disebabkan oleh adanya proses infeksi, baik yang terjadi karena virus, bakteri, parasit, ataupun jamur. Dan masih banyak lagi ya. Dan di sini dikatakan seperti gas atau alkohol atau kol, dan itu juga membawa akibat makanan. Al-Quran juga penuh perhatian pada urusan perut ini, karena banyak sakit perut itu diakibatkan oleh yang dimakan. Makanya Quran surat Abasa memfokuskan diri urusan perut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanduril insanu ila ta'amih. Surat Abasa ayat 24 sampai 32. Falyanduril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu lebih perhatian atau memperhatikan. Falyandur itu kan dari nadoro. Nadoro itu dalam bahasa Indonesia, do itu suka dibaca L jadi nalar. Jadi nalar itu kan bukan hanya melihat, tapi juga menganalisis. Falyandur, telaah, analisis. Al-insan, manusia itu ila ta'ami, pada urusan anna sobabnal ma'a sobba summa syaqaqnal ardo saqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa qulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu kuncinya. Jadi ayat 24-nya mengatakan falyanduril insan ila ta'ami, dan dikunci pada ayat 32 mata'an lakum wa li'an'amikum. Kita lihat falyanduril insanu ila ta'ami. Perhatikan, dalam ayat ini terkandung setiap insan dituntut memperhatikan apa yang dimakan. Sebab apa yang dimakan itu bisa menjadi obat apabila tepat, dan bisa jadi penyakit kalau kurang tepat. Makanya Rasul juga memberikan saran kepada sahabat yang konsultasi penyakit. Ada yang sakit itu disuruh minum madu, tapi di kesempatan lain bukan madu yang disuruh oleh Rasul diminum, tapi habatus sauda. Tapi ternyata Rasul minum rutobnya, minum kormanya dengan ketimun. Di surat Bukhari yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Geninganan rutobnya dengan ketimun. Pandi orang mah jarang rutob dengan ketimun. Sebab kalau ketimun mah biasanya jeung kerupuk. Tapi menurut saya ketimun jeung kerupuk juga ada food balancing gitu. Karena kan kerupuk mah mengandung itu kalori, meningkatkan darah tinggi. Kerupuk itu kan panas kan, membangkitkan panas itu kerupuk itu. Apalagi sekarang mah ada kerupuk sambal. Gurilem itu pakai sambal sekarang. Itu kan membawa panas. Kalau ketimun kan membawa dingin. Ada panas. Sama dengan korma itu membawa pencernaan panas, dan ketimun itu dingin. Seimbang. Dan tapi
di dalam ayat ini falyandur, harus diperhatikan apa yang dimakan itu. Jadi makanan itu bukan memenuhi keinginan saja, tapi yang penting mah kebutuhan. Falyandur dari insan ila ta'ami. Jadi bisa membawa penyakit akibat makanan, bisa juga membawa obat kalau tepat. Makanan bisa berpengaruh pada kesehatan jasmani, utamanya urusan perut yang berkaitan dengan fisik lain. Kemudian yang ketiga, makanan yang dikonsumsi ternyata di dalam Al-Quran bukan hanya halal, tapi toyib, halalan toyibah, makanan itu. Makanya di sini falyandur. Terus yang keempat, apa yang baik untuk orang lain belum tentu baik untuk diri sendiri. Cengek itu bagi yang sehat, pencernaannya kan bagus makan cengek itu. Asal tidak begitu banyak ya. Jadi cengek itu kan bagus katanya kepada otak, kepada jantung bagus. Tapi kalau yang bagi punya penyakit GERD atau mah makan cengek kambuh. Terus ya itu tadi kembali kepada madu juga, itu bisa terjadi macam-macam. Yang kelima, makanan yang baik bukan hanya dari sudut syariah, tapi juga dari sudut kebiasaan masing-masing. Kemudian yang keenam, ukuran makanan bukan mengikuti keinginan, tapi utamanya sesuai kebutuhan. Kemudian makanan bukan banyak jumlah, tapi lengkapnya nutrisi. Falyandur, makanya kata ayat Al-Quran. Dan ternyata Quran yang bicara urusan makan itu. Kalau sekarang kan baru kita menyadari kalau dokter yang mengatakan, oh makanan, urusan gizi yang menyarankan. Biasanya dokter juga kan tidak semua dokter bicara makanan, tapi juga disarankan pada ahlinya. Kemudian Allah menandaskan anna sobabnal ma'a sobba summa syakoknal ardo syakok. Sungguhnya kami telah mencurahkan air dengan berlimpah. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini setelah berbicara makanan, Allah Subhanahu wa taala menggariskan ada air. Sobabnal ma'a sobba. Ada ardo, syakoknal ardo syakok, kami belah bumi itu. Ini memberikan gambaran dunia yang bervariasi, ada air, ada belahan bumi. Ayat ini tentu saja berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk yang dimakan. Apa yang dimakan oleh manusia yang mikro dalam skup kecil itu mesti menggambarkan alam sekitar. Jadi kalau kita berbicara berbicara fisik, jasmani kita, berbicara perut kita, itu harus memperhatikan alam sekitar. Ingat, alam sekitar itu ada gunung, ada air, ada benda padat, ada benda air, ada benda udara, ada gas. Nah, di dalam diri manusia juga kan begitu. Ada benda padat, benda cair. Apa yang dimakan oleh manusia sebagai alam mikro itu mesti menggambarkan alam yang makro, yang besar. Oleh karena itu yang dikonsumsi manusia mesti seimbang, seperti keseimbangan alam.
Summa syaqaqnal ardo syaqqa. Kemudian kami telah belah bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi jika dipahami secara mandiri, bisa dipahami dari sudut kebutuhan kondisi alam. Ada halaman yang kelewat. Ya. Jadi dalam kedua ayat tadi tersirat bahwa di alam semesta itu, dan ternyata di dalam perut manusia juga seperti alam. Makanya Al-Miqdam bin Al-Ma'di, seorang sahabat yang wafat 87 Hijriah, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyun bi'aan syarron min batni bihasbibni adam ukulatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalah fasulusun li ta'amihi wasulusun li syarabihi wasulusun li nafsihi. Manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut. Cukup bagi manusia beberapa makanan yang memenuhi kebutuhan menegakkan tulang punggung. Bila tidak bisa ngukur, maka ukurlah sepertiga untuk makanan yang padat, sepertiga untuk cairan, dan sepertiga untuk napas. Jadi kalau kita makan teh, di perut itu harus terbagi tiga. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Jadi jangan sampai seluruh perut diisi makanan. Jadi harus dibagi tiga. Jadi berdasar hadis ini, isi perut mesti mendapat perhatian, jangan melebihi kebutuhan. Kedua, yang mesti dipenuhi adalah bisa menguatkan kesehatan sulbi atau tegaknya tulang punggung. Ketiga, perut mesti memberikan peluang makanan sepertiganya. 4, sepertiga dari itu kebutuhan cairan. Kelima, sepertiga untuk bebasnya bernapas atau ukuran oksigen. Dan keseimbangan ini memenuhi kebutuhan kesehatan. Ukuran sepertiga tersebut tentu saja mesti dikaji secara tafakur. Jadi kalau seperti tadi saya katakan, Rasul mah bukan meneliti beliau. Kalau kita makan pakai USG, ada apa lagi? Ada HSG, ada GG yang lain lagi. Kalau Rasul mah berdasar wahyu ini mah di sepertiga itu. Jadi ada cairan, ada benda padat, ada oksigen. Jadi jangan semuanya benda padat. Jadi lamun semuanya benda padat kan kemerkaan. Kemerkaan itu kan tidak bisa oyang. Tidak bisa bergerak kan kalau kemerkaan itu. Makanya kalau ngukurnya itu ya, seperti ngukurnya nasi, itu kan kata dokter gizi, lamun orang pusing-pusing ngukur nasi segede kumaha anu dimakan, yang maksimal pereup sorangan. Nasi teh diukurnya ku pereup sorangan. Tah, pereup segede kieu berarti nasina segede kieu. Nyalang yang lainnya jadi sayurnya, ada protein sebagai itu. Rasul mengatur sepertiga. Jadi maksudnya kalau disebut kalau perut sepertiga itu ukuran secara keseluruhan. Tapi kalau menu makanan juga kan minimal ada karbohidrat, ada protein, satu lagi yang mengandung yang lain. Jadi, makanya tadi Rasulullah SAW kenapa rutop dicampur dengan ketimun, karena itu harus ada balancing makanan itu.
Makanya ibu-ibu nanti kalau bulan Ramadan ngukur makanan yang disajikan kepada keluarga itu nutrisinya harus lengkap. Jadi jangan sampai ibu menyediakan nasi dengan mie ditambah sambal goreng kentang terus bala-bala. Eta mah sarupa atuh Bu. Nasi, mie atau bihun kan di Sunda mah nasi teh dicampur goreng bihun. Pan bihun jeung nasi mah sarua. Ini mah begitu buka disadiakeun nasi, bihun, terus bala-bala, terus ditambih tadi sambal goreng kentang. Pan kentang, nasi, bihun, bala-bala kan sarua eta mah. Anu dituang mah 4 ditambah seblak jadi 5. Itu 5 macam, tetapi itu teh satu jenis. Walaupun 4 macam, satu jenis. Nah, ini yang pelajaran dari hadis dan Al-Qur'an. Jadi kita menyediakan makan tuh ini ada nasi ya, jangan pakai sambal goreng kentang itu. Jangan sampai bala-bala lagi dah sarua. Komo lagi kolak peyem. Sarua. Jadi itu harus diatur sedemikian rupa. Ya kalau sudah ada nasi ya tinggal sayuran, jeung daging atau ikan. Ikan juga kan ada yang mahal, ikan salmon yang bagus. Tapi kan di Indonesia teu kudu salmon. Karena ternyata yang memiliki derajat mendekati salmon ada di Indonesia itu, yaitu kemung dan lele. Itu kan kemung dan lele itu kan kalau kita beli salmon kan daging nawungkul mah udah berapa? 120.000 per kilo. 200 ya salmon. Dagingnya wungkul. Tapi kalau tulang-tulangnya kan kur 40.000 sekilo. Tapi kalau lele kan cuman 30.000 sekilo. Jadi itu pengaturan. Dan ternyata itu Quran yang bicara dan hadis. Quran dan hadis yang berbicara. Makanya dokter gizi itu berpendapat karbohidrat hanya dibutuhkan seukuran kepalan tangan. Itu segede perut teh maksimal gitu. Karbohidrat atau nasi itu segede perut teh maksimal. Ya, karena harus dilengkapi nanti dengan sayur, ada protein hewani, ada serat. Jadi kalau tadi nasi dicampur goreng kentang, dicampur mie atau bihun, dicampur bala-bala dan seblak mah eta mah hanya karbohidrat unggul. Seratnya mana? Buah-buahannya mana? Kemudian summa syaqaqnal ardo sakko. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Jika dipahami secara mandiri, bisa juga dipahami secara beraneka ragam. Tapi ini kondisi alam. Manusia membutuhkan tempat yang aneka ragam, situasi dan kondisi. Karena butuh ada dataran rendah, belah bumi itu, ada tadi diangkat, ada diturunkan, ada longsor kan, ada kemarin angin tornado atau angin beliung di situ di Ranca Ekek. Geus angin puting beliung teh kebakaran. Itu teh kan keseimbangan alam. Tapi saya jam 17:35 kalau tidak salah. Kemarin itu saya lagi di Gedeh.
baru kasok gede, digoncangkan. Keras itu sekali saya merasakan gempa itu kemarin itu menjelang maghrib ya 17.35 sampai sing jarerit gitu, di rumah gempanya terasa. Lu kakak dia mah karaos tuh. Onte. Itu kemarin itu sewaktu saya di Gedeh terasa sekali. Karena kan Gedeh itu pernah digempakan hancur lebur sehingga istri saya itu punya 50 anggota keluarga di kampung situ. Kan yang meninggal juga ada beberapa orang, tapi sekarang akibat dari gempa tersebut setiap kepala keluarga kan dipangbangunkan rumah. Jadi dulu nama sarumah teh aya 4 keluarga, sekarang mah setiap keluarga punya rumah masing-masing. jadi hikmahnya gempa di Baru Kaso itu boga imah masing-masing. Nah itu terasa kemarin itu gempanya keras sekali itu di sana. Ternyata saya lihat di Pelabuhan Ratu kejadiannya. Nah itu teh keseimbangan. Jadi saya yakin itu ada dan dimanapun musibat itu bisa terjadi kan, termasuk di kita juga bakal, cuman kita tidak tahu kealaman atau tidak. Nah, tapi karena keseimbang itu, Kak, sakoknal ardo sakok, kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi bisa dilihat di Indonesia saja nampak kan perbedaan. Dan juga makanan juga begitu, harus ada perbedaan. Jadi kalau tadi kondisi alam, jadi kalau alam itu untuk olahraga juga harus variasi. Makanya pernah saya sarankan pada waktu yang lalu, kalau olahraga teh ulah satu lokasi, ulah satu tempat, tapi harus beda-beda. Jelajahi bumi itu. Ada dataran rendah, ada dataran bawah, ada dataran tinggi. Itu digambarkan oleh Ratu Sadurnihal ila salasatin. Jangan bepergian jauh selain ketiga tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Hada, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu lembah dataran rendah. Masjid Nabawi, Masjidil Hada itu dataran mendatar. Dan Masjidil Aqsa itu dataran tinggi. Jadi kalau olahraga atau rekreasi harus ke dataran rendah, dataran mendatar, dan dataran tinggi. Jadi ulah ka gunung wae harus ka laut. Ulah ka laut wae harus ka rendah. Sakoknal anu. Sakok. Ini belah bumi. Dan itu semua tentu berpengaruh pada kondisi alam yang didiami. Jadi pada alamnya berpengaruh keseimbangan. Sehingga ada macam-macam angin, gunung meletus juga macam-macam. Ada yang menghamburkan lahar. Itu semengaruh. Rasul SAW lebih cenderung kalau kita bepergian juga kan diperintah oleh Al-Quran surat Al-Mulk gitu. Ya, jelajahi bumi. Kan fakulu berizkiha. Makan makanan setempat. Kalau berizkiha itu kan makan makanan setempat. Makanya bagus nama kalau pergi ke suatu tempat tuh wisata kuliner setempat. Jadi kalau Bapak Ibu umroh, berarti kan makanan di tempat umroh di Mekah, makanan Mekah itu apa? Makanan Mekah itu ya nasinya nasi Arab. Makanan manisnya ya korma, nu aslinya. Jadi kalau kita berbicara saran Rasul mah yang paling bagus tuh makanan setempat. Jadi makanan setempat itu
bervariasi, ya, bervariasi. Dan salah satu biaya paling mahal jamaah haji Indonesia itu konsumsi. Konsumsi itu paling mahal karena jamaah haji Indonesia konsumsinya harus makanan Indonesia. Karena makanan Indonesia itulah konsumsinya yang mahal. Sebab itu kan 50 real per hari makanan Indonesia itu kalau di Mekah. Itu paling murah, bukan 50 real per hari, per kali makan. Jadi sehari itu 150 real, minimal 100 real per hari. Tetapi kalau makanan Arab, 50 real itu bisa dipakai 3 kali makan. 50 real itu. Ya, seperti Bang Hussein kan insya Allah mau haji nanti. Itu biasakan makanan Arab. Dan itu irit. Jadi kalau sekarang kan biaya pengembalian uang 1.700 ya, 1.500 real di Pingkos, 1.500 real di Pingkos. Tapi kan sekarang makanan sudah ditanggung, jadi 1.500 itu cukup itu. Jadi itu asalkan kita terbiasa makanan di Indonesia. Jadi makanan di setempat. Jadi kalau di Saudi jangan mencari makanan Indonesia, itu pasti lebih mahal. Saya pernah bawa jamaah ke Yordan ketika nginap di Yordan, karena cari makanan Indonesia itu $150 makanan Indonesia itu. Jadi seorang makanan $150, itu 15.000, berarti kan 225.000 satu kali makan. Tapi kalau makanan Yordan paling ya sekitar $30, jadi mahal. Kemudian summa sakoknal ardo, ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah, ma'aban Nabiyu Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qad inistahahu akalahu wa illa tarokahu. Rasulullah SAW itu tidak pernah mencela makanan setempat. Kalau doyan beliau makan, kalau tidak doyan tinggalkan, tapi jangan mengejek. Nah ini konsepnya, tidak boleh kita mencela makanan, tidak boleh mengejek makanan apapun, sebab itu persepsi negatif. Kalau kita mencela makanan itu persepsi negatif. Jadi lamun dimakan bari dicela bisa jadi penyakit, berpengaruh kepada perut kita. Makanya Rasul mengatakan kata Abu Hurairah, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Rasul itu tidak pernah mencela atau membenci makanan. Kalau doyan ya langsung dimakan, kalau tidak dikomentari, tidak dianggap jelek. Jadi berdasar hadis ini Rasul itu tidak pernah mencela atau menghina, tidak juga membenci makanan apapun dari daerah manapun. Walaupun Rasul mengajarkan sesuai dengan setempat. Contohnya di dalam walimah. Ketika walimah dengan saudah, maka menu makanan, karena walimahnya di Mekah, maka menu makan Mekah. Tapi ketika walimah dengan Siti Aisyah, walaupun Rasul orang Mekah, Aisyah orang Mekah, karena walimahnya di Mekah, maka makanan ketika walimah menu Madinah. Itu disesuaikan dengan setempat. Makanya kalau di Bandung ya udah menu Bandung aja. Kenapa mahal sekarang itu biaya walimah? Karena di Bandung gaya walimahnya Korea atau gaya makanannya Barat. Ya.
otomatis mahal. Ya, tidak mencela makanan Rasul itu. Oleh karena itu, khobariyah ini mengandung larangan mencela makanan. Jadi dalam hadis ini juga tersirat bahwa makanan yang baik, yang paling cocok adalah makanan setempat. Perlu diperhatikan bahwa salah satu sebab mengapa biaya konsumsi jamaah haji dan umroh Indonesia mahal, itu kaitan dengan konsumsi. Jadi konsumsi itu selalu mahal, karena eta lamun can dibere sangu can dahar. Mun can dibere sangu mah dianggapna teh can dahar. Walaupun geus disadiakeun ada korma, ada macam-macam. Maka Rasul bersabda faqala iskihi asalan. Setelah tadi memperhatikan madu, Rasulullah SAW memerintah agar sahabatnya memberi madu pada yang terganggu kesehatan perut. Perintah ini tidak menyebut madu apa, karena jumlahnya kan banyak ya. Macam lamun diabetes, ya madunya dulu, madu nu mana? Kumaha lamun batuk, kan madu itu macam-macam. Oleh karena itu sahabat mesti menaatinya agar menjadi bahan pelajaran. Hasil penelitian ternyata madu itu sangat banyak jumlahnya. Di Indonesia saja dilaporkan oleh Halo Dokter itu tidak kurang dari 15 macam madu di Indonesia. Itu ada madu kelulut, kemudian ada madu hutan Sumatera, ada madu rambutan, ada madu hutan Timor. Nah, ini yang sudah diakui paling bagus hutan Timor setelah Yunani Australia ya, yang paling ini meningkatkan vitalitas kesehatan kulit wanita. Ada madu hutan Sumbawa, ada madu kopi, kemudian itu 6 ya, kemudian 7 ada madu lanceng, kemudian 8 madu Kaliandra, ada madu hutan Kalimantan. Itu beda tempat, beda nutrisi. Ada kelengkeng lagi yang manis gurih, ada madu bunga karet, ada juga madu karet itu sendiri, ada bunga karet, ada juga madu tawon, kemudian juga randu ya. Jadi atasannya iskihi Rasulullah SAW, dan itu dengan penyakit macam-macam, madunya juga macam-macam, maka diperintah kepada kita untuk kaji dan menelitinya. Jadi tidak perlu saya bahas semuanya. Ini juga penyakit perutnya juga macam-macam, atahus salisah, kemudian, dan kalau ada jaminan geus dibere madu teu cager wae, ternyata sakit perutnya membawa mati. Nah, itu mah syahid oleh Allah. Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Yang terbunuh di jalan Allah itu kan syahid. Waman mata fi sabilillah syahid. Waman mata fi ta'un, ngepi karena ta'un ya seperti Covid tadi kemarin, apa istilahnya itu pandemi, itu syahid. Waman mata fil batni, mati karena penyakit perut cager geus diobati, syahid. Jadi itu mah bukan berarti ingin mengharapkan syahid sehingga kendai penyakit perut oge, tidak boleh begitu. Harus terus menerus berobat. Tapi kalau ternyata tidak berhasil, nanti dinilai syahid. Makanya langkah kita tadawau. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal yang maha gagah perkasa itu,
lam yado, tidak menurunkan daan suatu penyakit illa wado'a lahu daan, pasti Allah Subhanahu wa taala menentukan obat. Goirodain wahid apa lahu dawaan, pasti ada obatnya, kecuali ada penyakit yang tidak bisa diobati, yaitu al-haram, penyakit tua. Penyakit tua mah bisa diobati. Ya, semakin usia tua, bukan orang tua itu berpenyakit, tapi kadang-kadang yang tua lebih sehat perutnya. Seperti contohnya ibu mertua saya usianya 97 tahun sekarang. Yang di Longo kemarin teh usianya 97 tahun, jadi 3 tahun lagi 100 tahun dia. Tapi tidak pernah sakit perut dia. Tapi istri saya yang umurnya 65 sering. jadi sering penyakit, itu kan ada kaitan dengan pertumbuhan. Ya 97 tahun masih jag-jago ya, ringkas lempangna masih gampang. Cuman tengadangu full. Ada kelemahan yang lain. Itu 97 tahun. Terus ada lagi tetangganya 106 tahun usianya. 106 tahun. Makanya, tapi tua nama itu bisa diobati. Tapi di masa tua kan nanti ada hadisnya kan, ada tahapan-tahapan umur. Ada yang 40 tahun, kondisinya seperti apa, 50 tahun dalam hadis ya. Dalam hadis riwayat Ahmad itu. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70, ada 80, ada 90 tahun. Itu berbicara hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Nanti kapan-kapan dibahas. Tapi yang jelas di sini ya harus, kalau bukan penyakit karena tua, tapi usia tua itu tidak bisa diobati. Bisa diobati karena ilal haram. Jadi tetap berobat nama harus terus-menerus. Tapi kalau sudah urusan tua mah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kajian hadis ini belum tuntas, insya Allah mungkin nanti ya kita lanjutkan di bulan Ramadan, masih membahas hadis ini. Kita akhiri saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.